Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini Allah izinkan kita kembali untuk bisa menjalankan kehidupan kita, menunaikan tugas-tugas kita. Kita duduk di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita serta ampunannya. Dan semoga ibadah yang barusan kita tunaikan Allah terima, Allah jadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Bil khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dianjurkan dan disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak ucapan salawat dan salam kepadanya. Semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan Kutaib min Ma'alim Tauhid, masih dalam pembahasan keutamaan tauhid dan keistimewaannya. Sedikit kita ulang dalam pembahasan ini. Ada 10 poin yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Poin yang pertama, di antara keistimewaan tauhid dan kemuliaannya, bahwa dia adalah merupakan tujuan penciptaan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya tanpa mensyirikkannya. Yang kedua, di antara keistimewaan tauhid, dia merupakan mihwaru da'watil anbiya, foros dakwanya para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tetapi walaupun syariat mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka satu, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengesahkannya. Yang ketiga adalah tauhid merupakan kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Dia merupakan pintu bagi seseorang untuk beragama ini, dan dia merupakan perkara yang mesti kita selalu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke kota Yaman, Nabi berpesan bahwa hal yang pertama yang kamu ajarkan kepada mereka adalah da'watut tauhid, mengajak orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. 3 perkara ini sudah kita bahas pada 2 hari yang kemarin. Kita lanjutkan keistimewaan yang keempat, yaitu
annahu sababul amni wal ihtida' fid dunya wal akhirah. Bahwa tauhid itu merupakan sebab kita mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Kita tahu bahwa petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada siapapun yang mampu memberikan petunjuk kepada seseorang. Bila mana dia bertauhid, bila mana akidahnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya dua hal. Yang pertama adalah al-amnu, keamanan. Aman di dunia dan aman di akhirat. Betapa banyak orang yang hidup di dunia ini aman secara ekonominya, stabil, keluarganya mapan, anak dan keturunannya, ya semuanya sejahtera secara ekonomi. Tetapi terkadang subhanallah, dalam kehidupan yang mapan itu tidak pernah merasakan keamanan. Bahkan sebanyak apapun harta dan setinggi apapun kedudukan, kalau tidak merasakan keamanan, ketentraman, kenyamanan, tidak akan ada gunanya semua itu. Nah, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, maka mereka akan merasakan al-amnu, keamanan. Mereka akan mendapatkan penjagaan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang subhanallah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai dalil daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Banyak orang baik beriman, tapi keimanan itu tidak utuh. Kenapa? Karena keimanan mereka selalu dicampur adukkan dengan az-zulm, kesyirikan, ya, yang diartikan oleh Nabi SAW kesyirikan di dalam ayat ini. Maka orang yang beriman dan iman mereka murni, keimanan mereka tidak tercampur aduk dengan kesyirikan, ya, maka Allah berjanji di dalam ayat ini kepada mereka untuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk, ya. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak, fal amnu biyadillah, keamanan itu dari siapa? Dari Allah. Ketenangan itu dari siapa? Dari Allah. Tidak bisa kita membelinya, tidak bisa kita mendapatkannya ketika Allah Subhanahu wa taala kita tidak memberikan keamanan itu. Wala yu'tihi illa lil muwahhid, dan keamanan tidaklah Allah berikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang bertauhid, allazi yukhlisud dina lahu subhanahu wa ta'ala, yang telah mengikhlaskan agamanya untuk Allah, memurnikan agama ini untuknya, tidak mencampur adukkan, ya, al-haq dengan yang batil, tidak mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan. Itu akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin aman di dunia dan aman di akhirat. Aman di dunia, ya, dan aman di akhirat kelak. Dan tentu keamanan di akhirat jauh lebih dibutuhkan daripada hanya keamanan di dunia. Kita tidak ingin aman di dunia tapi di akhirat kita sengsara. Dan kita tidak ingin kita aman di dunia tapi di akhirat kita berantakan. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang merasa aman di dunia ini dari syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan aman di akhirat kelak. Tapi orang-orang yang merasa tidak aman di dunia ini dalam artian dia tidak seenaknya saja melanggar aturan Allah. Karena orang yang menjaga dirinya, menjaga agama ini, menjaga sunnah nabinya, dan dia tidak melangkah kecuali pada hal yang halal, dan tidaklah dia berada kecuali pada tempat yang baik. Ini orang kalau dia bicara tidaklah yang baik-baik, ya. Kalau bicara tidaklah dia bicara kecuali yang baik-baik. Kalau tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali yang baik-baik. Nah, orang seperti ini kan orang-orang yang
kehidupannya itu terikat oleh aturan. Sebagian orang melihat bahwa ini orang kok sulit sekali hidupnya, kok banyak sekali aturannya, tapi dia mengikuti aturan Allah. Dia tidak mau makan kecuali yang halal, tidaklah berbuat kecuali yang baik-baik. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ini orang seperti ini, kehidupannya itu di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia merasa bahwa dirinya tidak aman bila mana tidak mengikuti aturan Allah. Orang yang seperti ini, walaupun pintu kemaksiatan misalnya di depan mata, pintu-pintu yang haram itu bisa dikerjakan, tapi dia tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena Allah merasa dia mengawasinya, melihatnya, memantaunya, dan dia tidak merasa aman. Kalau ia kerjakan, kelezatan sesaat itu, dia tidak akan merasa aman dalam jiwanya, sehingga dia tidak mengerjakan perbuatan itu. Orang yang aman, orang yang tidak merasa aman di dunia ini, karena terikat dengan aturan-aturan Allah, akan aman di akhirat. Tetapi orang-orang yang merasa aman, mau makan apa saja, tidak peduli yang halal yang haram. Kalau duduk di mana saja, tak peduli ini tempat yang baik atau bukan. Kalau bergaul dengan siapa saja, tidak tahu ini orang yang merusak dia. Nah, semuanya dikerjakan. Yang halal dibuat, yang haram juga dikerjakan. Orang yang seperti ini tidak akan aman di akhirat. Nah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan keamanan. Walaupun kehidupan mereka dirundung atau selalu diliputi oleh ujian, oleh kesulitan, tapi dia tetap bahwa apa yang dia hadapi hari ini itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tentram, jiwanya nyaman, hatinya nyaman, jiwanya juga merasakan ketenangan. Nah, inilah buah manis daripada tauhid itu. Walaupun ujian yang selalu melanda datang kepadanya, tapi dia tetap tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan memberikan sebesar apapun ujian itu pahala-pahala yang besar di sisinya. Keamanan ini akan dia dapatkan. Nah, tidak hanya itu, tapi juga akan dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini milik Allah Tabaraka wa taala. Allah yang kasih. Nabi Nuh alaihissalam tak bisa ngasih hidayah kepada putranya. Orang tua mana yang tidak sayang sama anak? Tapi hidayah tidak dapatkan, sang ayah pun tak bisa mewariskan. Nabi kita alaihissalatu wassalam, betapa dia disupport oleh pamannya. Betapa perjuangan beliau selalu dikawal oleh pamannya. Tapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengatakan qul la ilaha illallah uhaju bihi indallah. Tidak bisa pamannya, karena memang bukan di tangan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Maka itulah Allah SWT menghibur Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Maka oleh itu ikhwafillah, yang bisa kita lakukan adalah mengikuti jalan kebaikan dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh, yang punya komitmen yang kuat, yang azam, yang tekad yang besar, insyaallah Allah beri petunjuk. Yang ingin mendapatkan kebaikan, Allah bukakan pintu kebaikan. Yang ingin mendapatkan hidayah, Allah berikan. Betapa banyak orang yang subhanallah kelam hidupnya, susah, semua maksiat telah dikerjakan, tapi kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Di akhir hayat dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia iltizam, segala kehidupan yang masa lampaunya dia tinggalkan. Komitmen dia untuk memperbaiki dirinya sampai dia meninggal dunia. Karena itu betapa banyak juga orang yang tahu kalau itu halal tapi tidak dikerjakan, tidak dimakan. Betapa banyak orang yang tahu kalau itu haram tapi dikerjakan. Tidak ada Al-Furqan, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keamanan, ketentraman, kenyamanan hati, ketenangan jiwa, dan kemudian petunjuk. Selalu Allah berikan kepada kita semangat untuk bisa berada di atas jalan agamanya. Ahibati fillah, ayat ini ada sejarahnya, asbab turun. Atau ayat ini dijelaskan ketika para sahabat yang mulia
mendengarkan turunnya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqqa amruha ala sahabatil kiram. Ini perkara ini sangat berat bagi mereka. Kenapa? Karena bunyi ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, para sahabat mendatangi Nabi SAW. Ya qaulu ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Karena sahabat melihat bahwa tidak ada ayat ini sangat berat. Kata mereka, siapa yang tidak menzalimi diri mereka di dalam hidup ini? Orang yang bermaksiat itu bukan zalim. Mereka memahami ayat ini bahwa tidak ada ya Rasulullah orang yang tidak menzalimi dirinya. Maka Nabi mengatakan ya bahwa laisa kama tu'minun. Makna zalim dalam ayat ini bukan seperti yang kalian fahami. Lalu apa makna zulm dalam ayat ini adalah Nabi mengatakan, ala tasma'u qaulal 'abdas salih, tidakkah kalian mendengarkan perkataan hamba Allah yang saleh Luqman Al-Hakim ketika dia mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka Nabi menjelaskan kata zulmun dalam ayat itu adalah kesyirikan. Maksudnya orang-orang yang beriman lalu kemudian keimanan mereka tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Dia menjauhkan perbuatan syirik dalam hidupnya, menjauhkan seluruh hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kemudian dia menutup celah-celah untuk mengantar kepada kesyirikan. Dia tutup semua itu dan tidak ada melakukan sedikit pun kesyirikan. Kalaupun ada, dia segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, itulah yang akan merasakan keamanan dan juga yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para sahabat mengetahui ternyata maksud daripada kata zulmun itu adalah asyirku billahi subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW ya menyebutkan bahwa al-amnu wal ihtida fi dunya wal akhirah, keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Fahadi min khasa'is tauhid, dan itu adalah bentuk di antara bentuk keistimewaan tauhid. Coba Andri merasakan betapa amannya hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa senang dan bahagianya hati kita. Kita bisa ruku, bisa sujud, ya, bisa kita salat, bisa kita puasa, bisa kita tilawah, dan itu semua mendatangkan. Dan ingat, setiap kebaikan amal saleh pasti akan mendatangkan ketentraman, dan kebalikannya, setiap maksiat dan kemungkaran yang dikerjakan akan mendatangkan kegelisahan hati, tidak akan mendapatkan ketenangan. Oleh karenanya ikhwafillah, man kana muwahhidan lillah azza wajal, barang siapa yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar, manahu Allah taala al-amn wal ihtida fi dunya wal akhirah, Allah akan berikan kepadanya keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Ya, ini yang keempat. Adapun yang kelima, di antara keistimewaan tauhid, annahu wa anna tauhid fihi salamatu min al-ittirab wa tanaqud. Tauhid yang benar itu akan selamat dari perselisihan, kemudian pertentangan dan pertikaian. Berbeda dengan akidah-akidah yang menyelisihi akidah yang sahihah dari agama kita ini. Wa fayya muttaribatun wa mutanaqidah. Ya, akidahnya tidak dilandasi dengan dalil yang sahih, dan akidah tidak dipadu dengan panduan yang telah dijelaskan oleh para sahabatul kiram dan para as-salafus salih, maka pasti akan terjadi pertentangan, akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertikaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan di dalam hadis, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan di dalam surah An-Nisa ayat 82, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu bukan turun dari Allah, sungguh mereka mendapatkan pertentangan, perselisihan di dalamnya yang sangat banyak. Karena Al-Qur'an ya tidak ada yang bertentangan ayat satu dengan ayat berikutnya, atau Al-Quran tidak ada bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran an-nas
baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tidak ada bertentangan dengan akal yang sehat. Makanya kata para ulama, la yata'aradu nassun sahihun ma'a aqlin sarihatin. Bahwa tidak ada bertentangan antara nas yang sahih dengan akal yang jernih. Tidak ada bertentangan. Akidah ini tidak akan ada bertentangan antara satu dengan yang lain, antara keyakinan ini dengan keyakinan, enggak ada bertentangan. Karena nasnya jelas, begitu juga ya hadisnya juga jelas. Maka oleh karena itu, akidah yang selamat, akidah yang dipandu dan dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya dan dipraktikkan olehnya dan juga dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan fal aqaid allati yakhtari'uha an-nas wa yuhditsunaha, akidah-akidah yang dibuat-buat, keyakinan-keyakinan yang diada-adakan, fiha minal ittirab wa tanaqud asy-syai'ul katsir, terjadi banyak pertentangan, terjadi banyak pertikaian, terjadi banyak perselisihan, pasti itu. Ya. Makanya kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas, mudah dan sangat jelas akidah kita. Ahlussunnah wal Jamaah sangat mudah dipahami dan sangat jelas. Tidak ada perselisihan di antara apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, karena jelas dipandu oleh dalil baik Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal imanus sahih wal i'tiqad as-salim, iman yang benar, keyakinan yang benar, wa tauhid ar-rasih, tauhid yang kokoh yang menghujam di dalam hati seorang mukmin, al-mustamad min kitabillahi wa sunnati nabiyhi, yang bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, salim min dzalika kulli, maka dia selamat dari pertikaian, perselisihan dan pertentangan itu, dari dimanapun dia berada, di negeri manapun dia tinggal. Ya. Kalau akidahnya sahihah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan pemahamannya seperti pemahaman para as-salaf as-salih di dalam akidah, maka akidahnya pasti lurus. Akidahnya pasti lurus, baik itu Ahlus Sunnah yang tinggal di Indonesia maupun Ahlus Sunnah yang tinggal di Eropa atau yang tinggal di Timur Tengah, semuanya sama. Kenapa? Karena sumbernya satu. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, akidah-akidah yang batil, ya, seperti akidah orang Syiah, itu batil akidah mereka. Ya, akidah mereka batil, yang banyak mengkafirkan para sahabat, sementara kita disuruh untuk mencintai para sahabat. Ya, kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di dalam Islam, tapi mereka justru mencela Abu Bakar dan Umar dalam keyakinan mereka, sehingga mereka mengatakan Allahumma la'an sanamai Makkah dalam doa mereka. Ya Allah, laknatlah dua berhala kota Makkah. Siapa? Kata mereka Abu Bakar dan Umar. Yang terus mereka mengucapkan yel-yel Allah, Umar finnar, Umar finnar, la haula wala quwata illa billah. Maka orang Syiah, khusus Syiah Rafidah, ya, mereka orang-orang yang memiliki akidah taqiyah, yang menampakkan ya secara zahir bersama kita, tapi justru mereka berbeda dengan agama yang mulia ini. Masih ada pertentangan, pasti akan ada persinggungan antara hal yang halal yang haram, akan bercampur aduk, ya, antara yang baik dengan yang buruk, itu pasti akan tercampur aduk. Ya, sungguh sangat banyak kalau kita runut satu persatu. Ya, akidah Syiah sungguh sangat ya berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagaimanapun, ya, maka kita harus memiliki sikap yang jelas dan tegas, dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lurus, ya, akidah yang benar, maka pasti akan ya merasakan ketentraman dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khani wa khatafidin, maka sekali lagi kita berjuang untuk memiliki akidah yang benar, dan kita terus berusaha untuk ya berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melenceng
dan jangan sampai kita ya tidak berpandu kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh telah berlalu umat-umat sebelum kita. Maka yang beriman kepada Nabi yang diutus kepadanya, maka dia akan merasakan ya hal yang sama. Ya, orang-orang yang di masa itu mengikuti syariat nabinya, maka dia juga akan merasakan hal yang sama. Bila mana kita mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita akan merasakan keamanan dan kita akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah SWT kumpulkan kita selalu di dalam kebaikan dan ketaatan, dan semoga Allah mudahkan jalan-jalan bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah SWT, untuk bisa kokoh tertancap dalam diri kita keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, dan keimanan kita kepada para malaikatnya, dan kepada apa yang telah dijanjikan Allah SWT di hari kiamat, ya, dengan pahala-pahala yang besar dan ganjaran yang banyak di sisinya. Dan semoga Allah satukan hati kita di atas tauhid yang benar dan di atas agama yang benar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara